Salam, salam bahagia, teriring doa, kiranya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa bahagia dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan saya yang bertemakan hanya dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, maka tujuan hidup akan diluruskan dan disempurnakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup orang Kristen tentu memiliki tujuan. Maka pada kesempatan ini, saya pertama-tama akan sharing bagaimana caranya bahwa tujuan orang Kristen itu bisa dicapai dengan lurus dan sempurna. Dan kemudian, apa tujuan hidup orang Kristen? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu cara agar tujuan hidup orang Kristen dapat dicapai dengan lurus dan sempurna adalah seseorang harus memiliki kerendahan hati. Jadi, kerendahan hati ternyata menjadi dasar di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, mengapa di Ulangan Tuhan berfirman bahwa bangsa Israel harus hidup di padang gurun adalah dalam rangka Tuhan membentuk kerendahan hati di dalam diri bangsa Israel. Kemudian, kerendahan hati adalah beriringan dengan mengosongkan diri. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah mengosongkan diri, Tuhan yang berkenan menjadi manusia, menjadi hamba. Jadi Tuhan sudah memberikan teladan. Tuhan yang Maha Kuasa mengosongkan dirinya menjadi hamba, saudara-saudaraku. Jadi luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci saja mau merendahkan diri, masa kita ciptaannya tidak mau merendahkan diri, tidak mau mengosongkan diri. Bahkan kita ciptaan yang sudah berdosa, sudah melawan Tuhan. Akankah kita tetap merasa jumawa, merasa tinggi hati, merasa paling hebat? Padahal semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut dan neraka. Jadi sehebat apapun manusia sudah masuk neraka, saudara-saudaraku. Upah dosa adalah maut, kematian. Tidak ada manusia di dunia ini, seberapapun hebatnya, adalah suci dan sempurna. Semua sudah jatuh dalam dosa, dan penantian dosa adalah maut dan neraka. Nah, dengan merendahkan diri dan mengosongkan diri tersebut, maka kita akan takut kepada Tuhan. Takut dengan kasih, bukan takut karena ancaman, tapi takut karena Tuhan yang sungguh-sungguh Maha Kasih dan berkenan merendahkan diri, hidup bersama manusia, dekat dengan manusia. Tuhan yang berkenan menjadi manusia, hidup dengan manusia, dekat dengan manusia, manusia yang berdosa. Kemudian, kalau kita takut kepada Tuhan, maka hidup kita pasti akan taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana cara taat dan setia kepada Tuhan? Senantiasa merenungkan firman Tuhan siang maupun malam hari. Mazmur sudah mengatakannya. Itulah saudara-saudaraku, cara-cara bagaimana agar tujuan hidup orang Kristen dapat lancar, lurus, dan sempurna. Lalu apakah tujuan hidup manusia? Tentu tujuan hidup manusia bisa hidup bahagia di dunia ini dan menjadi berkat. Lalu bagaimana hidup bahagia di dunia ini? Yang pertama adalah ketentraman. Bagaimana
cara mendapatkan ketentraman. Jadi seseorang yang sudah rendah hati dan takut kepada Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya akan mengalami ketentraman. Itu yang pertama. Tujuan hidup manusia. Jadi kalau saudara-saudaraku saat ini belum tentram hidupnya, mestinya ada dua hal ini yang perlu direnungkan. Apakah saudaraku sudah rendah hati? Apakah saudaraku sudah mengosongkan diri? Kemudian takut kepada Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan, melalui dengar-dengaran, merenungkan firman Tuhan yang harus dilakukan dalam hidup ini untuk menjadi berkat. Yang kedua, setiap manusia di dunia ini yang sungguh sudah berdosa, maka hidupnya akan mengalami beban berat. Nah, seseorang yang sudah rendah hati, hidup dalam Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, selain tentram, maka Tuhan akan bersama-sama dengan manusia dan kemudian meringankan beban manusia, sehingga manusia akan mendapatkan kelegaan. Beban berat akan ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tentram dan kelegaan. Yang ketiga, bahwa ketika kita memikul beban hidup kita, kalau dengan kekuatan sendiri, maka hidup kita akan sangat berat. Hidup tertindih oleh beban-beban berat. Maka jangan mengandalkan kekuatan diri maupun kekuatan orang lain, tetapi andalkanlah Tuhan. Sehingga ketika beban berat itu kemudian kita pikul bersama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Karena hidup kita bersama Tuhan Yesus Kristus yang bersama-sama memikul beban hidup kita. Jadi kita sudah mendapatkan ketentraman, kelegaan, dan ketenangan. Itu di Matius, di Injil menyatakan demikian. Pikulah beban hidupmu, karena kuk yang dipasang itu ringan, karena ada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ketika seseorang sudah rendah hati, kemudian sudah mengosongkan diri, takut akan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, selain akan mendapatkan ketentraman, kelegaan, dan ketenangan, maka kemudian hidupnya akan mengalami damai sejahtera sejati dari Tuhan. Jadi seperti lagu-lagu rohani, bahwa di dunia ini mungkin kita tetap akan menanggung beban, tetap akan ada persoalan. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, rendah hati, kemudian takut akan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup kita akan tentram, ada kelegaan, ketenangan, dan kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal. Nah, kemudian ketika kita sudah tentram, sudah lega hidupnya, sudah tenang, sudah damai sejahtera, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam diri kita akan terpancar hal-hal yang baik, yang positif. Jadi kemudian setelah kita tentram, lega, tenang, damai sejahtera, bahagia, maka ketika kita sudah taat dan setia kepada Tuhan, kita akan memiliki buah roh, sifat-sifat buah roh. Jadi seseorang yang sudah rendah hati, sudah merenungkan firman Tuhan, kemudian menjalankan firman Tuhan sebagai ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka segala sifat-sifat karakter duniawi dan kedagingan akan terlepas dari hidup kita, dan Roh Kudus berkenan bersemayam di dalam diri kita, dan kita akan memiliki karakter buah roh, dan kemudian kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kemudian ketika kita sudah bahagia, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, maka semua hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus,
kepada Tuhan. Itu ada di dalam Roma 12 ayat 1. Jadi kebahagiaan kita dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain bukan untuk diri kita, bukan untuk kesombongan diri kita, tetapi kita merendahkan diri dan semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian ketika kita sudah bahagia, sudah menjadi berkat, dan hidup kita sudah kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus, maka tujuan yang utama adalah ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus bahagia di surga. Jadi hidup untuk Tuhan dan mati adalah keuntungan. Demikian saudara-saudaraku. Jadi menjadi orang Kristen itu seharusnya bahagia. Jadi kalau saudara-saudaraku belum bahagia, belum tentram, belum lega, belum tenang, belum damai sejahtera, maka berdiam diri. Apakah saudara-saudaraku sudah rendah hati? Apakah saudara-saudaraku sudah mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara-saudaraku sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan kemudian melaksanakan, menjalankan perintah Tuhan? Dan kemudian apakah saudara-saudaraku sudah menjadi berkat bagi orang lain? Dan apakah hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan? Kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, pasti jika saudara-saudaraku sudah merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sudah mengosongkan diri, sudah merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sebagai rasa takut akan Tuhan, dan kemudian menjadi berkat, dan kemudian semua hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita, maka pastilah hidup kita akan tentram, lega, tenang, damai sejahtera, dan bahagia, dan kita akan menyongsong hidup bersama Tuhan di surga dengan sepenuh kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.